Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk yaitu menerima kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-22. Tema kita yaitu Yesus Kristus, batu penjuru. Kita akan membacanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam pembangunan bait Allah pada zaman Raja Salomo, batu penjuru adalah batu yang sangat menentukan dalam pembangunan bait Allah. Dan tidak ada satu batu yang dapat menggantikan kedudukannya. Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Farisi mengungkapkan dirinya sebagai batu penjuru. Itu terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 42, dan Rasul Petrus dalam khotbahnya mengungkapkan bahwa Yesus sebagai batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 ayat 11, 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Sebagai batu penjuru yang sangat menentukan dalam pembangunan. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah batu yang diuji, dipilih, berharga, yang diurapi oleh Allah sendiri. Walaupun orang Yahudi tidak bisa melihat kesempurnaan di dalam Dia yang seharusnya mereka bangun di atasnya. Nah, di sini kita akan melihat dalam Allah dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati adalah hal-hal yang membuktikan bahwa Dia adalah batu penjuru. Nah, di sini hal-hal yang diungkapkan oleh firman Allah. Pertama, Yesus Kristus sebagai batu penjuru karena Ia menentukan keselamatan kita. Saya ulangi lagi, Yesus Kristus sebagai batu penjuru karena Ia menentukan keselamatan kita. Saudara-saudara, bagaimana tentang keselamatan manusia di hadapan Allah? Tentang keselamatan yang harus diterima, harus yang dialami oleh manusia yang berdosa. Oleh karena Yesus Kristus ini datang ke dalam dunia, dan bagi barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah menentukan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia itu terungkap di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya, kalau di dalam kehidupan kita itu melihat tentang ungkapan-ungkapan daripada firman Allah yang menyatakannya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, artinya hanya satu-satunya nama yang mampu, nama yang dapat membawa kepada keselamatan kekal bagi manusia yang berdosa, bagi manusia yang percaya kepada namanya, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, di dalam hal inilah bagaimana seseorang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Lalu tentang batu penjuru ini, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Juru Selamat di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang 6. Sudah jelas itu menjadikan di dalam ayat-ayat yang selalu kita ingat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Nah, di sini saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan seseorang menerima pernyataan yang sedemikian jelas, sedemikian pasti, kepastian bukan perkara yang mudah-mudahan. Pernyataan daripada Yesus Kristus sendiri, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Nah, di sini saudara-saudara, Yesus sebagai batu penjuru, ia menentukan keselamatan kita. Batu penjuru itu merupakan patokan di dalam kehidupan umat manusia. Sebagai teladan dari kehidupan umat manusia, hal-hal yang manusia terima tentang nama ini, di dalamnya itu merupakan tolok ukur dari kehidupan orang-orang yang akan diselamatkan sebagai batu penjuru. Satu bangunan ditentukan awalnya oleh batu penjuru ini. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memiliki kehidupan, yaitu yang mempunyai standar dari batu penjuru daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri ini, maka kita tidak akan bisa melihat satu bangunan yang bagus di hadapan Tuhan, satu bangunan yang kokoh di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki dasar bangunan adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang akan menimpa bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia yang mempunyai dasar daripada batu penjuru inilah, maka akan menjadi kokoh. Ya, jadi di sini kita memiliki satu kekuatan di dalam Dia karena kita dibangun di atas batu penjuru ini, tersusun rapi. Dan disinilah kita akan dibentuk. Pada saat kita sudah percaya di dalam Dia, kemudian kita mengerjakan keselamatan kita, mulailah kita itu sebagai batu yang dibentuk untuk bisa tersusun rapi menjadi satu bangunan. Dan Yesus Kristus inilah batu penjurunya. Jadi di dalam kehidupan kita banyak hal yang Tuhan izinkan. Mungkin perkara-perkara yang membuat seseorang menderita, namun menderita karena nama Tuhan. Membuat seseorang menjadikan tantangan di dalam kehidupan karena masalah-masalah. Tetapi itulah yang menguji iman kita. Ya, bagaimana Ayub mengatakan, bagaimana setelah dia teruji, ia akan keluar seperti emas yang murni. Nah, di sini kita memperhatikan dengan baik bagaimana tentang pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus yang menentukan keselamatan kita, yang sedang menyusun batu-batu yang tersusun rapi ini supaya menjadi satu bangunan yang dikehendaki oleh Allah. Menjadi bangunan bagaimana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan kita adalah tubuh daripada Tuhan. Nah, di sini supaya kita benar-benar ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Nah, ini pernyataan-pernyataan tentang orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Dia. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus sebagai batu penjuru karena Ia menentukan hidup kita. Ia sumber kehidupan. Pernyataan daripada firman Allah di dalam Injil Yohanes yang pertama ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini artinya sumber kehidupan hanya di dalam Dia. Di sini saudara-saudara, Yesus Kristus sebagai batu penjuru, Ia menentukan hidup kita. Bagaimana kalau di dalam Dia kita beroleh pengharapan untuk ada kehidupan. Ya, jadi di dalam hal inilah bagaimana kematian orang-orang yang berdosa, artinya mereka telah mati putus hubungan dengan Tuhan karena dosa manusia. Kemudian kita percaya di dalam namanya, kemudian kita hidup bersama-sama Dia dan kita mau untuk mengalami banyak hal. Proses-proses dari kehidupan bersama-sama dengan Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh hidup, bahkan hidup yang akan datang, hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia, karena Dialah sumber hidup di dalam kehidupan manusia. Dalam Dia kita dapatkan hidup yang kekal. Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat tadi di dalam artinya ayat-ayat firman Allah yang sudah menjadi hafalan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih daripada Allah yang begitu besar akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah,
Nah, ini saudara-saudara, pengharapan di dalam kita mengiring kepada Tuhan adalah kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal, bukan sebatas kematian secara jasmani, fana di dalam dunia ini, tetapi kita akan menembus satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Inilah rencana daripada Allah di dalam kehidupan orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Dialah yang menentukan kehidupan kita untuk bersama-sama dengan Dia kelak di dalam kerajaan surga. Kemudian kita akan melihat lagi dalam Dia kita dapatkan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang 10. Di dalam Yesus Kristus ada kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini dan barang siapa yang percaya kepada Dia supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sumber kelimpahan hanya daripada Dia. Bukan dari dunia ini. Apalagi bukan daripada kuasa-kuasa yang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kelimpahan. Ini janji daripada Allah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, ini rahasia. Rahasia yang diungkapkan. Bagaimana tentang kehidupan untuk memperoleh berkat-berkat yang murni daripada Allah. Sumber kelimpahan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tapi banyak orang yang tidak memahami. Banyak orang yang menjauhi Dia. Banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang menolaknya. Itu sebenarnya ada satu kerugian besar bagi manusia. Apalagi yang sudah menerima Dia tetapi masih bimbang. Masih ragu bagaimana hal-hal yang diungkapkan oleh firman Allah. Ya, bagi kehidupan kita. Supaya kita memperoleh yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Yang ketiga, Yesus Kristus batu penjuru karena Ia menentukan rezeki kita. Saudara paham tentang rezeki? Ya. Tentang rezeki ini semua orang saya rasa mengharapkannya. Ya. Begitu bangun tidur, dia berharap ada rezeki hari ini. Kalaupun dia bekerja, di dalam pekerjaannya ada rezekinya. Tetapi kita akan melihat dulu di dalam janji daripada Tuhan. Rezeki kita dapatkan jika kita utamakan Dia. Saya ulangi lagi, rezeki akan kita dapatkan kalau atau jika kita mengutamakan Dia. Bukankah di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33 menjadi ayat awalan bagi kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi banyak orang percaya ingin tambahannya dulu. Prioritas tentang Yesus nanti setelah tambahannya sudah diperoleh. Ini jangan dibalik akan firman Allah. Prioritas pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara masih ragu-ragu, baca lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara lupa, baca lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini hasilnya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Keperluan-keperluan saudara apa saja yang Yesus Kristus adalah sumber kelimpahan tadi. Yang telah dijanjikannya. Tetapi di dalam ayat ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah wajah Allah. Carilah akan wajahnya senantiasa. Mendekatlah kepadaku. Itu kan permintaan daripada Tuhan. Kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah mencari wajah Tuhan, kalau kita sudah memahami tentang bagaimana kita mencari kerajaan Allah, hanya ada di dalam nama ini, Yesus Kristus. Makanya ini saudara-saudara bisa diisi dengan apa saja yang saudara perlukan di dalam kehidupan ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan cari tambahannya dulu baru Tuhan nanti belakangan.
Nanti lagi cari tambahannya dulu. Nanti ke gerejanya nanti saja. Kapan-kapan. Kalau coronanya sudah hilang. Nah, ini saudara-saudara, kita tetap akan mencari wajah Tuhan. Kita akan mendekat di dalam hadirat Allah. Kita akan terus-menerus percaya akan apa yang difirmankannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara membayangkan kan, tambahan-tambahan itu merupakan bonus-bonus dalam kehidupan kita. Kalau saudara belanja ingin bonus enggak? Enggak ada pun saudara nanya kan, ada bonusnya enggak nih? Berharap sama Tuhan itu bukan sekedar berkat-berkat yang kita perlukan saja. Apa yang kita tidak pikirkan pun sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Tetapi Tuhan menunggu, apakah ada kedekatan dengan Tuhan? Apakah mau bersekutu di dalam hadiratnya senantiasa, memandang wajah Tuhan? Nah ini yang belum, saya rasa belum banyak yang mempraktekannya. Coba saudara praktekkan. Tiba-tiba apa yang saudara tidak pikirkan, kok ini bisa sampai ya? Nah itu saudara akan heran sendiri. Apakah belum pernah mengalami? Sudah pernah mengalami atau belum? Apa yang saudara tidak pikirkan, kok tiba-tiba saya ini kok ini ditawarin apa yang mengherankan ya, yang bisa menjanjikan. Nah itu kan bonus-bonus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Itu bonusnya. Apa saja, saudara nggak usah minta sama Tuhan, itu ada bonusnya. Tapi syarat utamanya tadi saudara ingat-ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan sekedar pergi ke gereja. Oh saya sudah mencari Tuhan, saya sudah ke gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan, bisa terjadi. Jadi hati kita yang kita bawa di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam hadirat Allah kita membawa hati kita yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri, sujud menyembah kepada Dia. Bukan kalau sudah ke gereja, saya sudah cari wajah Tuhan. Carinya di mana? Pojok sana, pojok sana. Di mana nih wajah Tuhan? Nah, ini saudara, ini bisa terjadi dalam perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak heran banyak orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memperoleh penglihatan daripada Tuhan. Bukan angan-angan dan bayangannya sendiri, tetapi benar-benar Tuhan mau menyatakan, karena orang ini sungguh-sungguh mencari wajah-Ku. Karena orang ini telah mengutamakan akan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Apapun yang sedang terjadi, dia tetap mengutamakan Tuhan. Nah, ini artinya supaya rezeki yang kita harapkan itu merupakan bonus-bonus daripada Allah karena kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ini nomor 2 lah, utamakan Tuhan saja dulu. Ya, jadi di dalam hal inilah, apa saja di dalam seluruh kehidupan kita, pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan yang terlebih dahulu. Apa saja kita sudah memandang untuk Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan ini. Artinya hati kita membuka persekutuan dengan Tuhan. Ya. Saudara di dalam rumah, saudara di dalam pekerjaan, itu selalu ada hubungan dengan Tuhan. Itu bisa terjadi. Tetapi bukan pada saat-saat di gereja saja karena terpengaruh teman-teman. Nanti teman-teman sungguh-sungguh menyanyinya, ikut sungguh-sungguh. Nanti teman-teman lesu juga ikut lesu. Teman-teman menghilang, nanti ikut menghilang juga. Nah ini artinya nggak punya patokan sendiri. Saya mau cari wajah Tuhan di dalam seluruh kehidupan saya. Karena ada bonus-bonus yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Apapun yang tidak kita minta, Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi. Nah, jadi di sini supaya kita dapat memperoleh berkat-berkat atau rezeki di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum memberi. Ini jangan lupa juga. Berilah dan kamu akan diberi.
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini saudara-saudara, bukan pemaksaan. Ini hukum Tuhan untuk memberikan berkatnya. Ini hukum memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Haleluya. Jadi kalimat ini jangan menjadi alergi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita sulit memberi tapi ingin diberi. Ya. Kan ini kalimatnya berikan, artinya berilah dulu. Berilah dan kamu akan diberi. Nah kemudian takaran di hadapan Allah. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Artinya Allah mempersiapkan satu berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan seseorang dengan satu takaran. Kita melihat ke dalam ribaan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini yang kita harus teliti di dalam kehidupan kita, karena ini hukum memberi ini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ukuran yang kita punya untuk melakukan sesuatu di dalam kalimat yang pertama tadi, kita mempunyai ukuran. Sama dengan seseorang yang menabur benih 1 kilogram. Dia berharap panennya 10 ton. Bisa terjadi nggak? Nabur benihnya 1 kilo, berharapnya 10 ton nanti. Yang kira-kira. Nah itu artinya supaya mempunyai gambaran ukuran yang kamu punya. Ya, artinya sebab ukuran yang kamu pakai. Kita mempunyai ukuran. Nabur benih, ini hukum tabur tuai juga. Ya, sama dengan ukuran-ukuran yang takaran-takaran ini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, pada saat kita selalu, artinya di dalam kehidupan kita, kalimat yang pertama itu kita merenungkannya. Berilah dan kamu akan memberi. Pada saat kita memberi, kita mempunyai ukuran. Ya. Artinya supaya di dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana nanti Tuhan yang menjanjikan ini menilik atau melihat apa yang kita mempunyai ukuran tadi. Itu akan diukurkan kepada kita lagi. Kamu mempunyai ukuran seperti itu, terimalah ini ukuranmu. Nah ini jadi di dalam kehidupan kita itu mempunyai hukum-hukum tabur tuai, hukum memberi, kita harus memilikinya di dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan aturan gereja, bukan aturan organisasi gereja, tetapi hukum Tuhan. Ini ayat firman Allah yang harus kita imani. Pada saat kita melakukan sesuatu, maka kita mempunyai pengharapan sama dengan seorang petani yang menabur benih tadi. Pengharapannya adalah panenan nanti. Nah di dalam kehidupan kita pada saat kita melakukan sesuatu, menabur benih tadi, kita juga mempunyai pengharapan. Tuhan mempunyai ukuran di dalam kehidupan kita sendiri. Ukuran kamu seperti itu. Nah ini hasilnya. Nah jadi di dalam hal inilah supaya di dalam kehidupan kita benar-benar memahami tentang firman Allah. Bukan hal-hal yang menyangkut artinya Tuhan akan membuat kita menjadi miskin, tidak. Ya, jadi justru kedatangan Tuhan itu akan membawa hidup berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki dengan iman kita untuk melaksanakan akan firman itu. Ya, jadi di dalam ini, hal inilah supaya di dalam kehidupan kita mempunyai ukuran-ukuran yang kita mempunyai pengharapan. Ukuran yang kita punya ini nanti Tuhan akan memberikannya sesuai dengan ukuran yang kita punya. Ya, bagaimana hati kita
mempunyai belas kasihan kepada seseorang, Tuhan pun penuh dengan belas kasihan. Dan itu akan ditujukan kepada kita yang melakukannya. Bagaimana kita juga memperhatikan orang yang menderita, Tuhan juga akan memperhatikan kita, karena kita memperhatikan orang yang menderita. Jadi itu ukuran-ukuran justru ada di dalam kehidupan kita sendiri. Bukan kita hanya sekedar memuji Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah langit dan bumi kepunyaan Tuhan, semuanya milik daripada Tuhan. Saya sehingga akan menengadahkan tangan saja, Engkau mencurahkan berkat-Mu. Tetapi tanpa kita melakukan sesuatu, kita tidak mempunyai ukuran. Tetapi kita harus membuktikan bahwa kita itu mempunyai ukuran. Mempunyai belas kasihan, karena Tuhan juga yang menyelamatkan kita itu memiliki belas kasihan. Haleluya. Kita akan melihat kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan kita. Saudara pernah menjumpai orang yang taraf hidupnya di bawah saudara jauh? Pernah enggak? Haleluya. Atau kita tutup mata saja? Bagaimana nanti kalau Tuhan tutup mata juga kepada kita? Nah ini, itu bisa terjadi. Karena apa yang kita buat, Tuhan akan buat bagi kita. Jadi hukum Tuhan itu artinya tentang keadilan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kebenaran. Supaya di dalam kehidupan kita itu memiliki hukum-hukum Tuhan itu, kita dapat memahami sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan kepada orang-orang percaya. Supaya kita benar-benar menerima apa kedatangan Tuhan Yesus Kristus membawa kelimpahan. Apakah kita mengalaminya? Apakah kita mempunyai ukuran yang mungkin tidak sesuai dengan ukuran yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita? Nah, jadi di dalam hal inilah supaya kita dapat memahami juga. Sebaliknya, kalau kita menabur benih 1 kintal, saya mau berharap dapat 5 kilo saja nanti panenan. Bisa terjadi enggak? Yang ditabur itu 1 kintal benih. Tapi pengharapan saya, nanti saya 5 kilo saja enggak apa-apa lah. Nah, itulah artinya bagaimana di dalam kehidupan seseorang yang memiliki takaran tadi. Itu akan diukurkan kepada kita. Supaya di dalam hal inilah kita bisa memandang, yaitu mempraktekkan firman Allah. Inilah kesempatannya. Kita menjumpai seseorang, inilah kesempatannya. Kita menjumpai orang-orang yang menderita, inilah kesempatannya. Jangan nanti kalau kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Lalu lewat di depan kita, orang yang perlu kita tolong sebenarnya ini. Hidup ini orangnya di sini. Hidup ini adalah kesempatan. Orangnya lewat di sini. Hanya senang nyanyi. Tetapi saudara-saudara, kita melihat kehidupan sehari-hari itu, kita ada kesempatan-kesempatan yang kita harus cermat. Oh, ini kesempatannya. Oh, saat ini kesempatannya. Orang dunia saja, hukum seperti ini dia sedang praktekkan. Yang tidak ngerti kebenaran, dia praktekkan. Ada yang bagi-bagi masker gratis, buatnya kan pakai biaya, tapi dia bagi-bagi kesempatan. Itu artinya kesempatan. Bagi-bagi sembako, kesempatan sekarang ini. Banyak orang memerlukannya, kesempatan. Nah ini sudah supaya di dalam kehidupan kita itu, wah ini kesempatan. Wah ini kesempatan Tuhan berikan. Supaya nanti nyata, saya mau mempraktekkan firman Allah, bukan menguji Tuhan. Mempraktekkan firman Allah. Saya akan menabur. Saya akan memberi, karena firman Allah katakan berilah, maka engkau akan diberi. Kesempatan itu banyak di dalam kehidupan kita yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kesempatan. Tinggal kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Nah ini supaya di dalam kehidupan kita itu benar-benar mengalaminya. Inilah yang mengalami bersama dengan Tuhan.
Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menjanjikan, tinggal kita menerima, memahami, lalu mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang berikutnya kita melihat rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum Oraet Labora, berdoa dan bekerja. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada satu janji daripada Allah pada saat seseorang melakukan pekerjaan, pada saat seseorang bekerja, maka disitulah campur tangan daripada Allah. Untuk bersama-sama di dalam pekerjaan itu Tuhan memberkatinya. Pada saat kita memulai di dalam pekerjaan kita, Tuhan ada bersama-sama. Itulah yang campur tangan daripada Allah di dalam kita bekerja dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi mintalah artinya kita dapat berdoa. Itu menunjukkan bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, arti mencari. Seperti tadi kita bekerja untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan uang. Uang kita belanjakan untuk beli beras. Beras kita masak, kita akan menjadi nasi lalu kita makan. Mana lauknya? Cari sendiri. Nah, ini sudah supaya di dalam kehidupan kita itu pada saat kita berdoa juga ada pekerjaan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya, orang bekerja itu kan mencari sesuap nasi istilahnya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan hal-hal yang Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita, ada pada saat kita berdoa, kita juga harus bekerja. Bukan kita sudah berdoa, lalu tidak mau bekerja. Nanti berdoa lagi, tapi tidak bekerja. Pada saat kita berdoa, kemudian kita bekerja, nah ini ada kesempatan daripada Tuhan untuk memberi. Mintalah itu berbicara tentang doa, carilah kita bekerja dengan kekuatan kita, ya, dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam saya bekerja Tuhan pasti memberkatinya. Nah ini bisa dibuktikan di dalam kehidupan kita. Nah puji Tuhan saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita Yesus Kristus sebagai patung penjuru itu adalah ukuran atau patokan-patokan di mana kita hidup, di mana kita akan tersusun rapi sebagai bangunan di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan. Itu akan menjadi satu kekuatan di hadapan Allah dan satu kekuatan di dalam iman kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini supaya kita dapat memahami dengan baik apa yang Tuhan Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin.